Pagi itu, aku terbangun di sebelah rekan kerjaku. Aku tidak ingat kapan terakhir aku memasuki kamar itu bersamanya. Kulihat wajah Patrick, rekan kerjaku, yang masih tertidur pulas. Lalu aku membuka selimut yang menutupi hampir seluruh bagian tubuhku. Masih lengkap, pikirku. Tak ada satupun pakaian yang terlepas. Tetapi tetap saja, pagi itu sudah cukup membuatku merasa sangat bersalah. Malamnya, kami memang merayakan ulang tahun perusahaan di hotel itu. Tapi aku tidak ingat kalau memiliki janji untuk menginap bersama Patrick. Aku bangun perlahan, mengambil sepatu hak tinggiku, lalu pergi mengendap-endap keluar kamar. Aku tak ingin membangunkan Patrick, karena situasinya akan menjadi sangat canggung. Lagi pula, aku harus segera kembali kalau tidak ingin mendapat masalah lebih besar. Sesampainya di rumah, aku berusaha untuk bersikap seperti biasa. Jack pun tak menanyakan mengapa semalam aku tidak kembali ke rumah. Tapi tak bisa kututupi kalau rasa bersalahku semakin kuat ketika aku melihat wajah Jack di kantor. Patrick menyapaku seperti biasa, seolah kejadian di hotel kemarin bukanlah apa-apa. Aku sangat ingin menanyakan tentang itu padanya, tetapi bibirku terlalu sulit untuk mengeluarkan kata-kata. Aku tak tahu harus melakukan apa. Aku merasa sangat bersalah kepada Jack, karena mungkin saja aku sudah melakukannya dengan Patrick. Tetapi di satu sisi, aku tidak yakin. Aku terbangun dengan pakaian lengkap, tapi mulutku juga tidak bisa menanyakan langsung kepada Patrick apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Hampir 1 minggu, rasa bersalah itu menghantuiku setiap malam. Akhirnya kuputuskan untuk mengakui kesalahan itu pada suamiku. Aku ingin mengakui sesuatu, ucapku, saat Jack masih berada di kamar mandi. Apa? Tanyanya, sambil mengusap wajahnya dengan handuk. Kamu ingat saat aku mengatakan akan datang ke pesta ulang tahun perusahaanku? Tanyaku, masih mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya langsung pada Jack. Kenapa? Tanyanya kembali. Aku tidak pulang kan? Apa aku menghubungimu dan memberitahu kalau malam itu aku tidak kembali? Tanyaku. Jack hanya terdiam, berusaha mengingat apa yang terjadi malam itu. Tidak, kamu tidak menghubungiku, jawabnya. Lalu kenapa kamu tidak menelpon atau mencariku? Tanyaku. Karena kukira kamu sedang bersenang-senang dengan temanmu. Apa malam itu ada masalah? Jawabnya kembali, mempertanyakan kegelisahanku. Tidak, hanya saja malam itu ada sesuatu yang terjadi, jawabku dengan sangat gelisah. Jack hanya menaikkan kedua alisnya, seolah menunggu konfirmasi lanjutan dariku. Malam itu aku tidur dengan Pat, ucapku sambil menghela nafas cukup panjang. Aku tidak memiliki keberanian untuk menatap wajah Jack saat itu juga, tapi ia tak mengatakan apapun. Tidak ada kata cacian atau mungkin tamparan yang melayang ke arahku. Jadi ku beranikan diri untuk menatap wajahnya. Ia hanya diam sambil menatap wajah bersalahku lekat-lekat. Aku bisa saja mengakhiri hubungan ini, tapi aku memilih untuk melakukan hal yang sama denganmu, sahutnya, lalu memutar tubuhnya membelakangiku. Batinku hanya bisa menangis mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Jack. Tapi aku tak punya pilihan lain. Semuanya salahku, ucapku dalam hati.
2 hari kemudian, Jack membawa seorang wanita ke rumah kami dan mengenalkannya kepadaku. "Dia adalah Rosah," ucapnya sambil menggandeng mesra tangan wanita muda itu. "Jangan salah paham, semua ini kamu yang mulai, dan aku harus melakukannya untuk melepaskan semua amarahku padamu," tambahnya. Lalu Jack menarik lengan Rosah melewatiku dan duduk di sofa yang biasa kududuki bersamanya. "Ini semua akan berakhir besok. Jack akan menjadi milikku lagi, dan kita akan perbaiki semuanya," janjiku dalam hati. Hari itu, aku hanya bisa menghindari Jack dan Rosah, berusaha melindungi hatiku yang hancur melihat kemesraan mereka berdua. Kupikir Jack sudah melakukan balas dendamnya padaku dengan mengenalkan Rosah dan bermesraan di rumah kami seharian. Tetapi ternyata 1 hari tak cukup untuknya. Keesokan harinya, Jack kembali membawa Rosah dan aku memergoki mereka berada di dalam kamar kami. "Maaf, tapi malam ini kamu harus tidur di sofa karena kita kedatangan tamu. Aku masih marah padamu," ucap Jack. Aku yang sengaja kembali lebih cepat dari kantor untuk bertemu dengan Jack, akhirnya harus rela tidur di sofa dengan bantal penuh air mata. "Bersabarlah sebentar lagi, Jack pasti akan segera kembali. Mungkin ini yang ia rasakan saat kamu mengakui kesalahanmu," ucapku berulang kali dalam hati. Aku terus berusaha menguatkan diri saat Rosah berada di sekitarku, apalagi ketika aku harus melihatnya tidur bersama Jack di ranjang kami. "Tunggu, tolong buatkan kopi untuk kami besok pagi," tambah Jack sesaat sebelum aku pergi. Kalimat terakhir Jack mulai mengusik hatiku. Dia sudah terlalu jauh, pikirku. Aku hanya bisa menangis di sofa antara sedih dan marah karena harus mendapat perlakuan seperti itu dari suamiku sendiri. Aku akan melihat seberapa jauh ia memperlakukanku seperti ini, batinku. Keesokan paginya, aku tidak membuatkan pesanan Jack dan langsung pergi ke kantor. Tanpa perlu melihat wajah mereka, aku sudah cukup marah saat melihat Jack membawa wanita itu ke kamar kami. Apa dia tidak bisa melakukannya di tempat lain? Apa harus di depan mataku? Ceracauku dalam hati. Dengan suasana hati yang sangat buruk, Patrick datang menemuiku dan mengajakku makan siang bersama. Kebetulan ini adalah waktu yang tepat untukku menanyakan semuanya, pikirku. Jadi aku menyetujui ajakannya. "Pat, apa yang terjadi hari itu? Kenapa aku bisa terbangun di sebelahmu?" tanyaku saat menyantap makan siang kami. Pat terlihat sangat santai menanggapi pertanyaanku. "Oh, kukira kamu tidak masalah dengan itu, hingga tidak bertanya padaku langsung keesokan harinya," jawab Pat. "Kamu sangat mabuk, Anna. Aku tidak menemukan kunci mobilmu di tas. Jadi, aku pesankan kamu kamar di hotel itu. Tapi kamu jangan salah paham dulu. Aku masuk ke kamar itu pagi. Setelah kurasa, tak lama lagi kamu akan bangun," jelasnya. "Kita tak melakukan apapun. Aku bahkan tak menyentuhmu selain menggendongmu ke ranjang dari tempat acara," tambah Pat. Aku yang mendengar penjelasannya pun cukup menyesali pengakuan bodohku pada Jack. Pembicaraan kami saat itu menjawab semua pertanyaan di kepalaku. Jack harus menghentikan aksinya ini, pikirku.
Tak lama, aku mendapat pesan dari Jack. "Bisakah kamu menyiapkan makan malam romantis untukku besok?" tanyanya. Akhirnya Jack mengakhiri semua ini, dan kami akan meninggalkan semua ini, pikirku. Jadi aku menyanggupi permintaannya dan mulai membeli beberapa bahan untuk membuat makan malam kesukaan Jack. Semua ini akan berlalu. Kami akan memulai hari baru, ucapku sangat bergairah. Memikirkan kalau aku akan menyingkirkan tangan Rosah dari tubuh Jack. Aku tidak menemukan Jack dimanapun. Kupikir ia sedang pergi, menyiapkan sesuatu untuk merayakan hari baru kami seperti biasanya. Esok paginya, aku masih tidak menemukan Jack dan mulai menyiapkan makan malam romantis, lengkap dengan gaun terindah kesukaan Jack. Saat semua dekorasi dan makan malam siap, aku pun berganti pakaian. Lalu aku menemui Jack di ruang makan. Aku menghentikan langkah saat aku melihat Jack membawa Rosa kembali ke rumah kami. Ia bahkan memberikan kursiku pada wanita murahan itu. "Apa yang kamu lakukan? Aku kira kita sudah siap untuk mengakhiri semua ini," teriakku. Wajah Rosa mulai terlihat panik. Ia hanya menatap wajahku dan Jack secara bergantian. "Haruskah aku ingatkan kembali? Siapa yang mulai mengkhianati di sini?" jawab Jack. "Oh, aku tidak mengkhianati seperti apa yang kamu bayangkan. Semuanya sudah jelas. Kalau aku hanya mabuk dan kami tidur di kamar yang sama tanpa melakukan apapun. Kamu melakukan semua ini terlalu jauh, Jack," makiku padanya. Tanpa mendengarkan kalimat balasan Jack, aku pun pergi keluar rumah. Di saat yang tepat, Pat menelpon untuk mengajakku makan malam bersama. "Oke, kutunggu kamu di dekat rumahku sekarang," jawabku. Tak lama, mobil Pat menghampiri aku yang sedang duduk di halte dekat rumahku. "Sedang apa kamu di sana?" tanyanya. "Nanti ku jelaskan," jawabku. Pat mengajakku makan ke sebuah restoran yang cukup romantis. Aku pun heran, mengapa ia mengajakku di sana. Setelah sampai dan memesan makanan, aku mulai menceritakan apa yang terjadi. Hingga akhirnya aku harus duduk di halte itu sendirian. "Maafkan aku, mungkin seharusnya pada malam itu aku membawamu ke rumah," ucapnya. "Tidak perlu, kupikir dengan begini semuanya menjadi jelas. Keputusan apa yang harus kuambil?" sahutku. Di sana, Pat mengakui perasaannya padaku yang sudah ia pendam selama bertahun-tahun. Maka jelas sudah semua pertanyaan di kepala. Mengapa ia mengajakku makan malam di restoran romantis? Perasaan Pat membuatku berpikir kalau Jack melakukan apapun agar aku membencinya, bahkan menjadikanku pelayan untuk wanita murahan itu. Di saat Pat sangat memimpikan kehadiranku di hidupnya, malam itu kuputuskan untuk memulai hubungan baru dan mengakhiri pernikahanku dengan Jack. Pat mengantarku kembali ke rumah. "Mulai besok, mungkin kamu bisa menetap di sini bersamaku," ucapku sebelum meninggalkan mobilnya. Wajah Pat terlihat sangat bahagia. "Aku perlu menunggu keputusan dari pengadilan," jawabnya. "Aku tidak mau. Tuduhan itu akan berbalik padamu, dan aku siap menjadi saksi," tambahnya. Aku turun dengan perasaan bahagia karena kembali menjadi wanita yang diinginkan oleh seseorang.
meskipun itu bukan dari suamiku. Keesokan paginya, aku membawa kopi panas untuk Jack dan Rosa, lalu melemparkannya ke atas selimut mereka. Seketika kamar itu dipenuhi oleh teriakan. "Kamu sudah gila," teriak Rosa. "Semuanya selesai dan silakan pergi dari rumahku," jawabku dengan nada datar. "Apa perlu aku ingatkan?" ucap Jack. "Tidak perlu, karena aku sudah membawa masalah ini ke pengadilan. Bahkan sudah kusiapkan saksi untuk menguatkan tuduhanku," jawabku. Memotong ucapan Jack, aku menghampiri lemari dan membuang semua pakaian Jack keluar jendela. "Hei!" teriak Jack yang berusaha menahan tanganku melempar semua pakaiannya. "Aku akan keluar, tapi tidak seperti ini," tambahnya. "Aku tidak peduli," jawabku, yang masih terus melempar pakaiannya keluar jendela, sehingga tak bersisa, termasuk pakaian Rosa yang ada di lantai. Jack dan Rosa terpaksa keluar dari rumahku, hanya memakai pakaian dalam, sambil memunguti pakaian mereka yang tercecer di halaman rumahku. Diam-diam di seberang jalan, Patrick memotret apa yang sedang terjadi di rumahku untuk diberikan ke pengadilan. Butuh waktu 6 bulan untuk pengadilan melepaskanku dari Jack dan memberikan semua hartanya karena perselingkuhan itu. Selama itu, aku mulai mengenal jauh lebih dalam Patrick sebagai pasanganku, dan setelah semuanya berakhir, Patrick menepati janjinya untuk pindah ke rumahku. 1 tahun kemudian, ia melamarku, dan kami menikah setelahnya. Sekarang aku sedang hamil anak pertama kami yang akan lahir bulan depan. Sekian.